Perkenalkan, nama saya Vidya Sartika Siregar. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membuat tugas video saya, yaitu mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang yang diampu oleh Bapak Dr. Syafriadi, SHMH. Proses pembentukan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pasal 20 ayat 1. DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Selanjutnya di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 didasari dengan pertimbangan bahwa undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 memang perlu disempurnakan, khususnya materi-materi yang terkait dengan adanya berbagai undang-undang yang memiliki dampak penting bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang merupakan salah satu bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Membentuk undang-undang merupakan kekuasaan yang melekat pada DPR. Selain kekuasaan pengawasan dan anggaran, wewenang pembentukan undang-undang ini diwujudkan ke dalam fungsi legislasi DPR yang bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan pasal 20 ayat 1 yang menggariskan: yang pertama, DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang ketiga, jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR. Yang keempat, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Yang kelima, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Secara garis besar, proses pembentukan undang-undang dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan perencanaan undang-undang. Perencanaan adalah tahap di mana DPR dan Presiden atau serta DPD terkait rancangan undang-undang tertentu menyusun daftar rancang undang-undang yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan program legislasi nasional, atau Proklegnas. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan DPR. Pada tahap mengumpulkan masukan, pemerintah, DPR, dan DPD secara terpisah membuat daftar rancangan undang-undang baik dari kementerian, anggota DPR, DPD, fraksi, serta masyarakat. Usul rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, dan DPD, yaitu yang pertama rancangan undang-undang yang berasal dari DPR. Proses penyiapan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Badan Pembantuan Penyiapan Usul Inisiatif DPR. Sebelum sampai pada usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang membantu penyiapan suatu rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan disiapkan oleh tim asisten Badan Legislasi atau BALEK.
Selain itu, ada beberapa badan lain yang secara fungsional memiliki kewenangan untuk menyiapkan sebuah rancangan undang-undang yang akan menjadi usul inisiatif DPR. Badan ini adalah Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi atau PPDI yang bertugas melakukan penelitian atau substansi rancangan undang-undang dan tim perancang Sekretariat Jenderal DPR yang menuangkan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah rancangan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bab 5, Bagian ke-1, Penyusunan Undang-Undang Pasal 43 Ayat 1, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, DPD, atau Presiden. Rancangan undang-undang DPR disampaikan dengan surat pimpinan dari DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kompetensi DPD. Selanjutnya adalah tahapan penyusunan. Tahapan penyusunan rancangan undang-undang merupakan tahapan penyiapan sebelum rancangan undang-undang dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Tahapan ini terdiri yang pertama itu pembuatan naskah akademik, yang kedua penyusunan rancangan undang-undang, yang ketiga harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Selanjutnya adalah tahapan pembahasan. Tahapan pembahasan materi rancangan undang-undang antara DPR dan Presiden juga dengan DPD khusus untuk topik-topik tertentu melalui dua tingkat pembicaraan. Tingkat pertama adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Tingkat kedua adalah pembicaraan dalam rapat paripurna. Pengaturan sebelumnya DPD hanya diizinkan untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat pertama. Kemudian DPD ikut dalam pembahasan tingkat kedua, namun peran DPD tidak sampai kepada ikut memberikan persetujuan terhadap suatu rancangan undang-undang. Persetujuan bersama terhadap suatu rancangan undang-undang tetap menjadi kewenangan Presiden dan DPR. Selanjutnya adalah tahap pengesahan atau pengundangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 72, penyampaian rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah tanggal persetujuan bersama. Setelah menerima rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR dan Presiden tersebut, Sekretariat Negara akan menuangkannya dalam kertas kepresidenan dan akhirnya dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Setelah Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR tersebut, maka undang-undang itu kemudian diundangkan oleh Menteri agar undang-undang itu dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat umum. Dalam hal rancangan undang-undang tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama DPR dan Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah berjuang, ternyata kau sekuat itu. Terima kasih sudah berjuang, terima kasih sudah bertahan, ternyata kau sehebat itu, ternyata kau sekuat itu. Sekian dari video saya, apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. See you!